Baik Bapak Ibu, kita mulai lagi. Ini hari kedua ya Bapak Ibu. Kemarin hari pertama kita diseminasi, di hari kedua diseminasi tentang budaya positif. Kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 0620, dan yang saya hormati pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kedekatan Negara. Baik Bapak Ibu, izin pada kesempatan hari ini marilah kita bersama-sama membacakan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan setelah rutinitas kita mengajar di kelas, kesempatan untuk berbagi pembiasan baik tentang budaya positif pada siang hari ini. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu menjadi pahala kebaikan nantinya untuk akhirat. Amin. Salawat dan salam saya curahkan kepada yang mulia Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan kita semua, insya Allah nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sebenarnya kita pembahasannya ialah yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, tugas 1.4 A9 masih nyata modul 1.4. Intinya adalah pembiasan dari budaya positif dari beberapa item dimensi yang ada di dalam budaya positif. Baik, sebelum kita lanjut di sini, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Yang kedua, kita langkah baiknya juga sebelum masuk materi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk berdiri sejenak. Ada 3 fokus, yaitu keyakinan dan tiga institusi yang bakalan kita lebih spesifikkan. Baik, ada 8 konsep ini. Adalah yang pertama perubahan paradigma positif. Kemudian disiplin positif itu sendiri, nilai-nilai kebaikan.
yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, karena ini jam-jam kritis Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke pembahasan definisi dan pengertian dari 8 konsep ini, saya sedikit mengajak Bapak Ibu untuk relax sebentar ya Bapak Ibu. Kita senang-senang dulu Bapak Ibu, boleh berdiri lagi Bapak Ibu. Kita senang dulu Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu, untuk relax. Kita relax tubuh kita telah mengajar. Kita senang-senang dulu. Okay. 5, Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita kembali ke Bapak Ibu. Yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi proyek, dan diferensiasi lingkungan. Kalau konten nantinya diferensiasi pembelajarannya tentang materi, kemudian isi sumber ajar dan sebagainya. Kalau proses ini pengelompokan proses dalam pembelajaran. Proyek artinya diferensiasi yang menyangkakan tentang pembuatan hasil karya atau proyek siswa. Dan terakhir adalah diferensiasi lingkungan, itu lingkungan di luar kelas yang berbeda. Ini yang tentang diferensiasi. Kemudian berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi kita mewujudkan profil pelajar Pancasila yang intinya adalah murid dan murid. Setelah paradigma, yaitu perubahan paradigma ini merespon ada dua kolom Bapak Ibu ya. Kolom pertama stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Saya bacakan 3 saja Bapak Ibu. Yang stimulus respon ini adalah realita kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita, pandangan orang sama dengan kita. Kemudian dirubah ke teori kontrol tentang dunia, yaitu realita atau kebutuhan kita itu berbeda, jadi tidak bisa disamakan.
Sama seperti halnya dengan murid. Jadi kebutuhan minat dan bakatnya pun berbeda. Tidak boleh kita paksakan murid sama dengan yang lain, ya. Karena ibarat Pak Iwan Sahril itu, kita guru ini ibarat petani. Kita tidak bisa tanaman itu kita paksakan padi kita tanam seperti kangkung, atau kangkung atau jagung kita paksakan dengan padi, dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara yang tersendiri sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Karena kebiasaan sekarang ini kita memaksakan kehendak, sehingga kodrat alam, kodrat zaman, kodratnya anak tadi kita lupakan. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tentu ya Bapak Ibu. Kemudian kita selalu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah itu tentang paradigma tadi, yang intinya bahwa kita tidak bisa menyamaratakan minat, kemudian bakat, kodrat, apalagi si anak dengan yang lain. Karena anak ini kita ada memiliki anak ini karena belajar menuntun sesuai dengan kodratnya. Ya, lanjut Bapak Ibu, kita ringkas saja. Saya sampaikan poin-poinnya saja. Disiplin positif ini katanya diambil dari disiplina, yang artinya belajar. Ya, saya baru tahu Bapak Ibu ya, bahwa disiplin itu yang kita tahu adalah aturan, harus disiplin, harus masuk lagi. Ternyata arti yang sebenarnya adalah belajar. Ya, karena penerapan disiplin ini menumbuhkan, tujuannya menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward. Ini yang kita tekankan, bahwa jangan sampai nanti anak-anak saya kasih hadiah, saya kasih reward, penghargaan, bintang misalkan, rajin. Ini yang harus kita sama-sama benahi, sehingga anak-anak nanti muncul secara intrinsik keyakinannya bahwa ini salah, dan muncul bagaimana nanti dia mencari solusi dari kesalahan tadi. Begitu ya yang kita harapkan ke depan. Kemudian di situ positif ini juga namanya itu penghargaan. Lanjut ya Bapak Ibu, ini poin kedua. Ada lagi nilai-nilai kebajikan yang tadi dibahas, kedisiplinan. Banyak ya Bapak Ibu. Ada contoh nilai kebajikan, intuisi atau organisasi, institusi atau organisasi. Yang pertama ini profil pelajar Pancasila. Saya bacakan saja Bapak Ibu, singkatnya saja. Dia lebih ke 6 dimensi, ya: beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan inovatif, ya. Bernalar kritis dan kreatif. Kemudian yang kedua, singkatannya di sini PYP atau Primary Years Program. Itu toleransi, rasa hormat, integritas, kemudian mandiri, menghargai, dan seterusnya, percaya diri dan komitmen. Dan yang terakhir, singkatan dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan amanah, dan seterusnya Bapak Ibu, sampai dengan pekerja keras, kepemimpinan, keadilan baik, rendah hati, serta kedamaian dan kesatuan. Dari ketiga nilai kebajikan tadi, tentunya kembali lagi kita berbangsa bernegara ini tentunya harus melihat latar belakang si anak tadi. Bagaimana kita menampakkan dan menebalkan karakter kebajikan universal ini di dalam diri anak, tentunya dengan budaya positif tadi, ya. Contoh misal di kelas kita salin ketika pulang, masuk salin, dan berbaris ketika masuk. Ini yang harus ditanamkan, yang memang harus kita jaga bersama-sama Bapak Ibu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Itu ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan bertujuan untuk mempertahankan kehidupan kesehatan. Ya, tentu ini kebutuhan dasarnya. Ada rinciannya lagi. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Ini masuk ke pendidikan kami, guru penggerak. Ada 5 ini. Yang pertama, penguasaan. Kemudian bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ada ya di 5 poin ini ke dalam diri kita.
Tentunya kita biasa lebih bertahan hidup dan memiliki rasa kasih sayang. Tentunya di 55 tadi, 55-nya ini adalah harus kita rasakan untuk kebutuhan dasar anak agar kita mampu mencari indikator anak ini maunya gimana. Ini butuh perhatian, kasih sayang, kita kasih sayang. Ini pengennya bebas mau belajar seperti ini, tapi dengan kontrol kita sebagai guru. Nah, sampai nanti karena bebas anaknya tidak pakai baju apa ibu ya, kan bahaya begitu. Selanjutnya, nah ini gambaran kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kita menuntun, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah, ikut memahami karakter anak baik dari segi kognitifnya, kemudian psikomotor, dan kinestetiknya. Jadi saya lebih dulu di kinestetik. Jadi bagaimana saya memahami anak itu untuk mencari jawaban yang benar dari pengalaman-pengalaman baik bermakna setelah pelajaran. Misalkan kita mengadakan rubrik refleksi tentang pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian ini gambar selanjutnya yang kiri bawah, itu penanganan segitiga restitusi. Jadi kita memunculkan yang pertama identitas, kemudian validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan ini benar atau tidak, sehingga anak itu bisa menemukan solusi dari dalam dirinya dan memperbaikinya, bukan dari kita kamu harus begini, bukan ya. Selanjutnya ini kita mimpin ke ala kuliah, mengajari hafalan dan sebagainya, sampai dengan kita ikut menjadi teman curhat si anak atau murid kita. Ini yang kita bisa mendalami, biasanya itu guru BK itu. Dia curhat dulu ke gurunya, jadi bisa mendalami kasus-kasus yang dialami oleh muridnya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, berhubung waktu, ada selanjutnya dimensinya itu motivasi perilaku manusia. Ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini perilaku yang pertama. Perilaku yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang keempat, yang ketiga, yang kedua tadi penghargaan. Yang ketiga untuk menjadikan tidak nyaman, murid takut, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, memastikan kreativitas hukum dengan sistem ranking dan sebagainya. Ini identitas gagal yang ada pada hukuman dan penghargaan. Mungkin dari kita masih ada, terutama diri saya ya, ngasih penghargaan. Tentunya ini menjadi iri kepada siswa lain, hanya fokus kepada siswa satu saja. Bapak ini pilih kasih begitu katanya. Nah ini yang harus kita ubah sama-sama agar budaya positif di dalam lingkungan sekolah maupun kelas terjaga dengan baik. Tentunya dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Selanjutnya, Pak Gun, kameranya Pak Gun. Kemudian tahap tadi juga ada konsekuensi dan restitusi. Nah ini arah yang lebih baik ya. Kalau konsekuensi ini kita tekankan ke saat kita mengajarkan menanyakan nilai keyakinan. Apa saja penguatan jangka pendek, perlunya monitoring, berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, serta kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Selanjutnya tentang restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari 4 disiplin tadi, konsep disiplin tadi, pengetahuan hukum, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi, mungkin Bapak Ibu ada pilihan yang terbaik yang di mana? Tentu di restitusi. Betul sekali Bapak Ibu. Kenapa restitusi? Karena dalam restitusi kita mengajarkan anak untuk menanamkan, memunculkan nilai intrinsik, nilai-nilai kebajikan universal di dalam dirinya, agar validasi kesalahan yang dia lakukan dapat meyakinkan bahwa dirinya untuk memperbaiki tanpa kita kasih solusi. Coba tanyakan, misal, kenapa terlambat? Ngantuk Pak, begadang. Apa alasannya? Kita validasi dulu, bahwa itu salah, ini. Terus apa? Manajer kita sebagai guru, yaitu
Kalau begitu apa yang harus melakukan memperbaikinya? Saya akan itu cepat dan seterusnya. Itu salah satu kegiatan institusi yang memang bertujuannya untuk menanamkan nilai-nilai pada diri anak. Ya, mungkin bisa dilakukan Pak kameranya. Lanjut proses bagi anak untuk memperbaiki kesalahan. Ciri-cirinya bagaimana Bapak Ibu? Bukan untuk menebus kesalahan. Itu ciri-ciri institusi. Iya, betul sekali. Kemudian dia memperbaiki hubungan. Kemudian institusi menuntut untuk melihat diri di dalam diri. Biasanya ke arah yang gagal menuju ke arah yang sukses. Itu ciri-cirinya. Untuk lebih jelasnya nanti ada pandangan yang lain, yaitu tentang mekanisme tahapan restitusi yang tiga. Menstabilkan identitas, validasi masalah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah ini perbedaannya ya dari kasus misalkan kita mengajarkan PR. Kita lihat kasus ini nggak apa-apa. Karena ada dua kasus lagi yang saya sampaikan di sekolah kita kemarin. Yang pertama ini kasus tentang tidak mengajarkan PR. Kalau hukuman bagaimana? Guru menghukum siswa tersebut misalkan hormat bendera 10 menit. Itu hukuman dan tidak dapat ditolerannya. Misalkan hukumannya dia tidak menyampaikan, telat atau berkelahi, hukum berdiri di bawah tiang bendera 10 menit hormat, kan itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Ini masih medium dari hukuman dan restitusi. Tetap ada konsekuensinya. Kalau masalah apa yang mau lakukan, dia berusaha memperbaikinya. Tapi lebih baik lagi ke arah manajer restitusi ini tadi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Hanya membantu, bukan menunjukkan solusi. Misalkan contoh pertanyaannya, kenapa tidak mengerjakan PR? Validasi masalah, ya itu salah. Terus bagaimana kamu memperbaikinya? Saya akan lebih rajin mengerjakan PR dan tidak, misalnya belajar lagi kepada temannya yang sudah tahu. Itu di dalam dirinya, bukan dari kita. Kita hanya menanyakan keyakinannya. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya mohon maaf, mohon izin agak cepat karena ini pembahasannya kepanjang. Yang selanjutnya adalah yang kelima tadi dari 8 konsep inti disiplin positif, yaitu posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu melihat di depan layar, di situ ada 5 kontrol posisi guru. Habis ini saya mohon Bapak Ibu menuliskan di kertas pano lagi. Pilih salah satu atau lebih satu. Mengapa Ibu memilih pembuku, pembuat masalah, teman, mantau atau manajer? Tuliskan alasannya. Satu saja. Nanti boleh ditempel di samping sini sampai saya buatkan. Ya, mungkin waktunya 2 menit cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup ya. Silakan boleh dipilih mau biru mau putih boleh. Pilih salah satu kontrol posisi Bapak Ibu sekalian. Misalkan saya teman. Mengapa teman? Karena saya lebih mendengarkan curhatan siswa terkait masalah misalkan. Atau sebagai penghukum. Kenapa saya memilih menghukum? Karena dia betul-betul melanggar aturan sekolah dan kelas. Seperti itu. Ini salah satu aja. Ini salah satu aja. Saya tempel dulu ini. Boleh di sini aja, nggak apa-apa ya, yang sudah ada aja. Ini di sini aja Bapak Ibu ya, bawa ini aja. Berapa waktunya Pak? Belum setengah jam. Belum ya? Belum. Karena itu dia itu aja di apa? Dari di itu waktu. Oh ini setengah jam artinya setengah 1 jam ya? Nanti di jam dinding kan, salah setengah jam. Ada ya? Oke siap. Kalau penghukum itu kayak apa maksudnya? Tadi penghukum ini ya. Oh penjalin. Kamu memberikan hukuman bapak penjalin. Nah ini hukuman ya, yang menyakitkan, menghargai. Kalau
saya Nanti sebenarnya hari ini saya jelaskan lagi. Bapak Ibu pilih dulu secara pure murni dalam hati Ibu. Habis itu kita akan bahas sama-sama. Harusnya yang mana kita pilih begitu nanti. jujur kalau saya sih penghukum. Sama. Saya tidak toleransi. Coba sesuai dengan apa yang saya bilang. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi sudah kita diskusikan bersama. Satu orang saja. Saya minta sebelum kita ya, ini kemarin baru saya ambil. Nah mau batas. Habis itu orang berhenti seorang. Oh. Coba kita cek aja. Pakai HP lain aja kan? Hah? Mak jalan kan? Jalan. Ya, dia langsung ngambil di memori HP. Mau ada. Sampai kita lihat kan ya, tolongnya. Baik. Ini membuat keyakinan kelas tadi yang sudah kita lakukan tadi sudah terbentuk ya keyakinan kelas, masuk tepat waktu, kemudian mendengarkan penjelasan guru, mengangkat tangan ketika ada pertanyaan, tidak bicara saat guru menjelaskan, saling membantu, toleransi, tertib dan teratur ya. Ini sebagai kelas yang Bapak Ibu buat. Dan juga saya membuat kesepakatan kelas, boleh lihat di gambar. Pertama berdiskusi tentang peraturan. Kita menanyakan keyakinan kelas secara abstrak ya Bapak Ibu, tidak secara tertutup. Ini terbuka saja. Bagaimana anak-anak ya, ada masukan, kita tampung dan kita nanti kita godok, kita diskusikan motif dengan keyakinan kelas di dalam sekolah di lingkungan kelas gitu ya dengan anak-anak. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Nah ini keyakinan ini berpacu pada nilai-nilai kebajikan dan konsep paradigma. Jadi dengan berpacu itu sehingga keyakinan kelas yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelas. Misalkan jangan ribut, kita buat dengan kebijakan tidak boleh bicara saat guru menjelaskan dan lain sebagainya. Lanjut ke menempel. Nah, ini tadi menempel. Saya kemarin hanya menulis depan tulis karena ada sebab hidangan post-it. Tapi soal ke depan nanti ada post-itnya. Dan kita buat secara infografis di Canva sehingga keyakinan kelas itu tertanam pada diri murid sehingga ketika mereka melanggar atau berbuat bermasalah hal, jadi mereka sudah ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Bagaimana mereka memperbaikinya? Begitu ya Bapak Ibu. Itu kalau mereka melanggar boleh nggak dikasih hukuman? Oke, ada pertanyaan kalau mereka melanggar boleh nggak dikasih hukuman? Sebenarnya boleh Bapak Ibu selagi itu memenuhi koridor kewajaran. Tetapi tadi di awal kita memang harus tentu sebagai manajer biar mereka yang menemukan solusi dari permasalahan tadi. Kita hanya bisa menstabilkan identitas, validasi kesalahannya, misalkan validasi kesalahan, contoh kasusnya terlambat. Jadi kita validasi kesalahan itu salah, wajar dia akan kesalahan kan sebagai manusia. Terus kita tambahkan keyakinan apa yang kamu langgar dari tolak tadi. Misalkan dia telah kedisiplinan, ada di aturan kelas kita. Bagaimana cara memperbaikinya? Dia akan turun secara pagi-pagi atau tidak tahu lagi begitu. Nanti yang menemukan solusinya sendiri sehingga kita tidak menghukum. Boleh lagi menghukum asal dengan koridor kewajaran. Tetapi di saat ini mulai positif itu tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Karena apa? Karena anak-anak sekarang dengan anak-anak yang terdahulu itu beda, Bapak Ibu. Mereka mempunyai psikologis yang rentan, sehingga ada trauma. Bahkan cerita yang di film The Doctor itu, anaknya itu rajin luar biasa di Filipina kalau nggak salah. Gara-gara main kartu, dia jadi psikopat, pembunuh 5 temannya, sahabatnya, gara-gara main kartu tadi. Ini maksud saya adalah trauma, kemudian hukuman tadi disepelekan, dikucilkan menjadi hal yang sangat berbahaya ketika kita lakukan di saat era sekarang ini. Karena anak bisa berubah langsung. Tapi tidak boleh. Gimana tuh? Tapi tidak boleh kita mulai. Tidak boleh.
dari penghukum sampai pemantau dan manajer, kita disarankan sebagai manajer. Inilah fungsinya budaya positif tadi, agar kita bisa mengevaluasi diri kita, termasuk saya yang berdiri di depan ini, untuk bersama-sama menjadi manajer, agar anak-anak itu bukan dihukum tetapi diyakinkan ini salah dan bagaimana mereka memperbaiki. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, ini tadi yang kita bahas ya. Nah, yang kita buat tadi banyak sekali, salah satunya dibuat dengan bentuk positif, dapat diterapkan di kelas dan diyakini bersama. Ada 6 ya Bapak Ibu, 7 bersedia meninjau kembali dan sebagainya. Ini fokus kita saat ini adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses atau dialog yang dijalankan guru, orang tua atau siswa untuk menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Kita berdialog sehingga memunculkan nilai-nilai ada yang pada murid, nilai bagi murid itu ditanamkan sehingga muncul dengan sendirinya dengan adanya segitiga restitusi ini. Kemudian segitiga restitusi ini yang memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terpenting, menanyakan keyakinan. Mungkin kita baru mengenal namanya segitiga restitusi ini. Saya jujur baru pendidikan 2 bulan ini, baru tahu segitiga restitusi. Tetapi saya pernah melakukan, oh ini namanya segitiga restitusi. Oh ini sebagai manajer. Bahkan dulu di sekolah yang lama, saya pernah membantu murid 3 langsung sebagai guru, sebagai pembuku, pemantau, dan manajer. Saya tanyakan kepada pasien saya, boleh ketiga-tiganya saya pakai? Boleh Pak, selagi itu kasusnya sesuai kondisi dan situasi. Ini boleh menghukum Pak? Sebenarnya tidak boleh Pak, tetapi kita dianjurkan sebagai ya memunculkan nilai-nilai intrinsik, nilai positif pada diri murid sehingga dia bisa memperbaikinya. Oke. Terus apa? Menstabilkan identitas itu apa? Prinsipnya adalah membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu sebagai pembelajaran di bloknya. Kalau dia melakukan apa, konsekuensinya apa, dampaknya. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang tadinya nggak masuk sekolah, telat, dan menjaga PR, kita geser yang sukses. Bagaimana dia memunculkan nilai-nilai tadi agar tidak melakukan hal sama dari dalam diri si murid atau si anak ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa itu? Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Artinya validasi ini lebih ke memvalidkan, menekankan lagi ini salah. Bagaimana hubungan ini tadi kita baiki dengan yang sukses, dari gagal ke sukses tadi. Masuklah kepada keyakinan kelas. Apa itu? Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik di dalam dirinya. Intrinsik itu dalam hatinya. Ternyata saya telah ini salah. Saya melanggar aturan kelas, kedisiplinan. Bagaimana saya memperbaikinya? Yaitu saya tidak akan telat lagi. Apa kedalaman tadi? Karena saya begadang Pak, karena saya main HP, jadi kurang tidur, akhirnya telat bangunnya, telat juga ke sekolah. Nah ini yang kita munculkan. Bagaimana mengenai keyakinannya? Bagaimana kamu memperbaikinya? Kan itu salah. Nah begitu Bapak Ibu ya. Dari ketiga ini tadi, hal yang penting adalah mengenai keyakinan. Tentunya 1, 2, 3 ini penting untuk kita tahapan segitiga restitusi untuk mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang gagal ke sukses. Begitu ya Bapak Ibu. Saya di sini ada kasus
Nah, silakan Bapak Ibu baca. Intinya kasus ini adalah satu siswa ini mengerjakan tugas, kemudian dicontek oleh teman-temannya. Dia marah dan tidak bisa menahan emosinya sehingga mendobrak meja. Nah, ini kasusnya ya. Ini ada video. Nah, di sini sebenarnya ada video. Saya bisa munculkan di sini. Bapak Ibu. Saya lupa saya buka tadi. Nah, ini ada video sebenarnya dari Bapak Ibu. Nah, ini. Saya menduga Pak tidak terima pekerjaannya dicontek oleh teman. Ia marah dan Bacakan dulu ya. Kasus 1. adapun skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi berikut ini. Oke, makasih kan? Tadi pagi Bapak dapat laporan dari ketua kelas bahwa kamu bertengkar ya dengan si Reja. Iya Pak, aku kesal. Kenapa kesal? Karena Reza mencontek saya, tapi dia juga Pak selalu contek. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Baik, kemudian apa yang kamu lakukan terhadap Reja? Saya marah-marah Pak, saya dan teman saya menduga bedanya Pak. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti punya alasannya ya. Apa alasannya? Iya Pak, saya susah payah mengerjakan tugas tapi Reza hanya mencontek dalam berusaha sendiri. Oh baik, wajar ya kalau kamu marah dan tidak terima karena pekerjaanmu dicontek saja begitu saja. Bapak sangat menghargai tindakanmu tadi bahwa tidak terlalu buruk apalagi sampai memukul ya. Silakan coba kita pikirkan tindakan kamu marah-marah dan menggebrak meja itu apakah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya menghormati atas teman. Oke, saling menghormati antar teman itu apakah penting untukmu? Baik menurut kamu, kalau keyakinan itu penting, menurut kamu hal apa yang harus kamu lakukan kalau sedang marah? Harus jadi sabar, betul sekali. Bersedia nggak kamu untuk memperbaikinya? Oke, kalau kamu bersedia memperbaikinya, apa yang harus kamu lakukan dari masalah ini? Bersabar dan menahan Oh baik, betul sekali, tepat sekali sih layak. Mudah-mudahan ke depan masalah ini dapat kita selesaikan dan kamu bisa menahan amarah ya. Silakan habis ini kembali ke kelas. Terima kasih ya. Ini tanggapan murid ya Bapak Ibu. Ini baca nih. Nah, ini kasus kedua Bapak Ibu. Nah, kita verifikasi dulu kasus pertama tadi. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, pelajarannya tidak Pak. ya. Dari kasus ini silakan Bapak Ibu dari video dan kasus di depan ini segitiga restitusi apa yang harus kita perbaiki, misalkan memvalidasi kesalahan tadi apakah sudah tepat atau belum. Kalau tambahkan dengan alasan yang menurut kita wah ini harus ditambahkan karena kesalahannya ini harus dihukum atau dimasuk di bagian mana begitu. Mungkin kasus yang pertama ini dia tidak menahan emosi, jadi harus bagaimana nih
Nah tadi kan saya bagaimana supaya menahan emosi. Nah ini tips yang perlu kita bangun. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya untuk dari 3 tahapan restitusi tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menaikkan keyakinan tadi, apakah perlu ditambahkan atau tidak? Kira-kira perlu atau tidak? Ini dalam kasus ini kan berarti yang salah tadi Reja tuh. Yang apa? Yang nyontek sama Sila. Tapi Reja kan belum dimunculkan tadi dalam kasus ini. Apa dia nggak perlu dapat ini tindakan juga dari kelasnya. Baik. Sebenarnya ini signifikan restitusi kita berfokus kepada 1 atau 2 anak yang memang terlibat. Betul Bapak Ibu, tadi kasusnya si Sila sama si Reja. Tentunya kita panggil dua-duanya Bapak Ibu ya, betul. Harusnya kemarin saya tampilkan ada si Reja juga. Karena ini kurang Reja, kenapa? Kita tanyakan lagi kan, kenapa dia mencontek gitu. Jadi karena fokus kasus saya di situ adalah si Sila tentang dia marah dan tidak dapat menahan emosi, hanya saya munculkan si Silanya saja. Nah begitu, karena menghemat pertama untuk diskusinya dan tindakannya gitu. Kalau saya buat 2 orang sekaligus, jadi saya harus mewawancarai dan memanajer 2 orang lagi gitu. Jadi paling tidak kan penyebab emosinya Sila kan karena Reja. Betul Ibu, salah itu enggak, itu masukkan ya Bapak Ibu ya, masukannya Ibu, makasih. Nanti salah ini fokus kita 1, nanti salah saya munculkan 2 kasus untuk perbaikannya. Ada lagi tambah Bapak Ibu, Ibu ya, Bapak sendirian di sini. Ibu Linda, boleh ditambahkan. Nanti habis ini kita bikin 1 skenario Bapak Ibu ya. Mohon izin, nanti saya akan buat 1 kasus. Nanti Bapak Ibu membuat 3 tahapan tadi sesuai dengan tindakannya apa. Misalkan menstabilkan apa yang distabilkan dari kasus tadi sampai dengan yang selanjutnya. Lanjut ya? Lanjut ya? Lanjut. Yang kasus kedua adalah, nah ini. Silakan Bapak Ibu buatkan 3. Nanti saya bagikan kertas post-itnya. Ada tadi ya? Post-itnya? Oh ya. Buatkan 3 tahapan restitusi, baik dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menaikkan keyakinan dari kasus ini. Silakan Bapak Ibu berkelompok saja. Jadi kelompok belakang nanti Ibu Matia, Bu Yayu sama Bu Eni dan Ibu Yudi, Bu Linda, Ibu Masda sama Ibu Kapsa. Boleh 3, nanti kita bahas satu-satu. Di sini ada sudah, nanti kita bahas. Boleh bergabung saja Bapak Ibu. Gunakan post-it yang berbeda Bapak Ibu. Misalkan validasi masalah itu dari tindakan kasus 2 ini apa, kasus 3-nya apa, begitu ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas. Jadi kita disuruh apa maksudnya? Validasi. Masih rekam deh. Masih itu. 18. Kasus kedua ini kita membuat segitiga restitusi dari 3 tahapan tadi ya. Saya munculkan dulu segitiga restitusinya. Nah ini segitiga restitusinya. Nah ini menstabilkan identitas. Jadi dari kasus 2 tadi, kembali lagi ya, kasih ini. Ini intinya di sini, Jul ini sering terlambat ke sekolah sehingga pelajaran banyak tertinggal. Tahapan apa yang harus kita perbaiki? Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang kita tanyakan?
Betul, sebab ada lagi nanti ibu bisa dituliskan di kertas ya. Latar belakang. Tahu ya, mana tadi? Habis ya. Itu pulpen, spidol. Yang pertama menstabilkan identitas, artinya kita harus stabilkan dulu. Benar, kamu salah. Kalau saya sebagai manusiawi dalam melakukan kesalahan, itu stabilkan dulu identitasnya. Yang melakukan kesalahan itu apa? Contoh misalkan, Pak, saya telat. Kenapa kamu telat? Saya nonton misalkan, dan bangunnya kesiangan tidak telat. Ya wajar kalau kamu telat, itu masih menstabilkan identitas. Coba ibu gunakan panduan ini Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Nah ini. Jadi dari kesalahan tadi dia memproses pembelajaran. Kedua, mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Kalau mau contohnya lagi begini, ada narasinya Bapak Ibu. Nah ini ya, ini soalnya siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Prosesnya ada di sini tadi. Segitiga restitusi. Masih bingung Bapak Ibu? Bingung ya? Atau kita bahas sama-sama saja Bapak Ibu ya? Oke, baik. Nah, jadi di sini segitiga kasus 2 ini adalah kita ambil kasus kedua adalah si Jul. Secara garis besar di cerita ini cerita ya, skenario nya. Dari cerita ini bahwa dia datang telat. Kita baca saja ya. Jul dikenal sebagai murid yang sering datang terlambat ke sekolah. Kebiasaan ini membuat sering ketinggalan pelajaran dan kesulitan memahami materi yang diajarkan di kelas. Jadi intinya dia telat dan tertinggal pelajaran. Ya di situ. Bagaimana cara memvalidasinya? Yang pertama adalah kita gunakan identitasnya sebagai individu yang manusiawi. Maksud manusiawi ini orang melakukan kesalahan itu wajar, karena setiap orang pasti memiliki kesalahan, itu manusiawi misalkan begitu ya. Itu masih menstabilkan identitasnya biar tidak kacau kemana-mana dia, nangis dan sebagainya. Kita stabilkan dulu ya, dan nangis dulu. Kita stabilkan dulu, kemudian setelah dia stabil baru kita validasi kesalahannya. Kenapa telat? Itu saja. Boleh tambahkan, kenapa kamu telat? Kok sering telat? Sudah berapa kali telat? Seingatmu berapa kali kamu telat? Baik, ini catatan Bapak, sudah 5 kali kamu telat. Ini yang berapa? Itu memvalidasi kesalahannya. Punya data dan punya catatan track record si anak. Biasa wali kelas punya ya, ada absen dan sebagainya. Kita tanyakan, ini sudah kesekian kali telat. Atau simpel saja, kenapa kamu telat? Itu sudah memvalidasi. Kita ulangi kembali. Kasus kedua ini yang pertama identitas, menstabilkan identitas. Artinya kamu telat itu manusiawi. Jadi tanya dulu ya. Tadi saya dengar kamu telat ke sekolah. Ya Pak. Kenapa kamu telat? Itu masuk ke validasi masalah. Karena saya begadang. Karena saya bangun kesiangan. Bantu jualan. Bantu jualan. Itu masih tahap kedua, validasi masalah. Nah, gitu ya. Masuklah yang ketiga. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Bagaimana? Yaitu dengan keyakinan apa yang sudah kamu langgar, atau sebelumnya itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Dari komitmennya. Iya, betul sekali, komitmen tadi. Komitmen atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas.
Jadi kita tanyakan lagi, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Itu proses yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya. Selanjutnya boleh juga ditambahkan, yaitu dengan menanyakan menanyakan keyakinan ini yang paling banyak, ya. Jadi menanyakan keyakinan sesuai, kemudian apa yang dilanggar, dan seterusnya itu bagaimana dia mencari solusi memperbaikinya. Contoh dalam sebuah ini, contoh misalkan keyakinan apa yang dilanggar, sesuai tidak. Kalau yang dilanggar kedisiplinan, bagaimana cara memperbaikinya? Begini. Itu yang kita munculkan pada menanyakan keyakinan. Yang terpenting adalah anak bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi. Misal saya akan tidur cepat dan bangun lebih awal agar tidak telat. Itu sudah. Jadi kita tidak ada menghukum, tapi kita menstabilkan dan validasi serta membuat solusi yang terbaik untuk anak, bukan sebagai menghukum, ya. Tapi yang terjadi sekarang ini masih mulut aja nama itu. Pembuktiannya itu kenyataannya masih ini, ya. Oke. Baik, kita buka dulu sesi diskusi, ya. Setelah ini Bapak Ibu, ya, saya akan tampilkan di kasus 2 ini video lagi. Nah, baik, ini kasus kedua Bapak Ibu. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan psikologi institusi. Tadi pagi Bapak dapat laporan dari grup tiket bahwa datang terlambat, ya. Seingat kamu, berapa kali sudah kamu datang terlambat? 5 kali, Pak. Baik, apakah sudah datang terlambat itu kesalahan? Baik, betul. Itu merupakan kesalahan, ya. Kita sebagai manusia melakukan kesalahan itu manusiawi, tapi bagaimana yang terpenting dari kesalahan tadi kita memperbaikinya, ya. Setuju? Setuju, Pak. Baik, kamu pasti mempunyai alasannya. Kenapa kamu sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang, Pak, sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau datang ke sekolah terlambat itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan, Pak. Oke, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Pak, menurut saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghasilkan. Betul sekali. Menghargai waktu Itu Lutfi. Jadi kita dapat Lutfi itu pas itu. kita dan kepentingan. Ya, jika kamu ini sudah sangat baik, meminta maaf, kemudian menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak akan terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Nanti Bapak akan berkomunikasi dengan orang tuamu agar menyelesaikan sehingga kami tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Baik, terima kasih Jo. Silakan kami sini kembali ke kelas. Mudah-mudahan sikapnya bisa dirubah, ya. Silakan. Terima kasih Bapak Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru. Demikian, semoga video ini Oke. Saya punya kasus sampai dikasih lima itu nanti. Oke, baik. Tadi ya baik. Habis ini kita diskusi, ya. Habis ini kita diskusi sebentar. Diskusinya kita ingat saja, ya, karena kita sama-sama masih belajar. Ini kalau misalnya nanti nggak bisa jawab dari Bapak Ibu, boleh nanti dibantu guru yang lain. Yang intinya kita terkait dengan budaya positif yang 8 tadi, ya, yang tentang kebajikan, nilai luhur, kontrol manusia, kebutuhan manusia, disiplin,
5 kontrol posisi sebagai guru, dan terakhir keyakinan kelas dan integritas institusi. Tentunya dari budaya positif tadi, intinya kesemuaan adalah agar kita menjadi insan-insan yang memang menebalkan profil pelajar Pancasila dengan memahami dan memperhatikan dari budaya positif terkait dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut murid sesuai kodratnya agar diterima di lingkungan masyarakat. Mungkin habis ini kita diskusikan terkait dengan disiplin positif. Nah ini ya, ada 8 dari Bapak Ibu ya. Nah ini masuk ini budaya positif, ada 8 ini. Mungkin saya buka dulu 2 pertanyaan Bapak Ibu ya. Kita diskusikan saja ya. Boleh berbagi pengalaman, boleh bertanya. Memang nanti pertanyaan nanti saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau tidak di DPR atau kita tanggapi bersama ya. Karena saya juga masih belajar Bapak Ibu. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ya. Silakan. Biar kedengaran suaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat kasus tadi 1, 2, terutama yang 2 ini. Ya. Itu kan maksudnya sudah ada kasus menstabilkan identitas, validasi, terus sudah ada kesepakatan untuk keyakinan kelas antara saya dan dia misalnya. Iya Bu. Tapi sudah ada kita berapa 5 kali, 10 kali kita melakukan validasi tindakan yang salah, itu sudah kita punya catatannya. Tapi anak ini terus saja berulang-ulang kayak gitu. Yang saya tanyakan, kiat-kiat bagaimana yang harus saya lakukan untuk melakukan keyakinan itu. Saya tahu keyakinan itu memang bisa berubah-ubah. Tetapi yang saya akan itu bagaimana supaya keyakinan itu kepada anak itu tidak berubah, bisa anak itu langsung melaksanakannya. Tertanam gitu Pak. Tertanam. Itu saja Pak ya. Terima kasih. Baik. Satu lagi mungkin Bapak Ibu. Kaksa. Boleh. Yang lain boleh. Saya cuma mau curhat aja nih. Nah, boleh Bu. Sambil apakah tindakan saya ini salah apa benar? Kasusnya di kelas 5 juga guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid saya itu kan bervariasi. Ada yang rajin dan ada yang tidak rajin. Rajin di sini maksudnya masuk sekolah. Dan pelakunya itu saja orangnya. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Ya. Penyakitnya itu bukan hanya di kelas 5, mungkin dari kelas 4, pengalaman di kelas dia mungkin juga tidak merasa sebagai wali kelasnya. Pokoknya 1 minggu itu boleh dikatakan pasti ada tidak masuk sekolah. Jadi suatu saat saya sampai terbersit punya ide. Bukan, saya kasih denda kalau nggak masuk sekolah. Benar itu, saya bikin kesepakatan sama anak-anak itu. Saya kasih denda kalau nggak masuk sekolah 1 hari tanpa keterangan. Saya sudah 100.000. Iya, kalau beneran Ibu, jadi saya ceritakan. Jadi alhamdulillah Pak, pada bulan itu berkurang, yang nggak masuk berkurang. Kalau sudah masuk ada kabar lewat WA, ada jalan japri, ada gitu. Alhamdulillah. Nah, saya tanyakan apakah tindakan saya ini tidak sesuai, tetapi saya juga belum pernah mewujudkan terima duitnya belum. Itu hanya sekedar ancaman aja Pak, ancaman. Karena kalau saya berkulit sampai dibuka ya saya pasti banyak duit saya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Ibu. Baik, pertanyaan pertama tadi mungkin ditambahkan juga Bu ya. Nanti yang pertama tadi dari Bu Yani, terima kasih. Ada yang saya tangkap yaitu kiat-kiat ya
menangani anak yang sering mengulang, Bu ya, kesalahannya sama, validasi dan validasi. Ibaratnya kita sudah menerapkan segitiga restitusi, Bu ya. Nah ini masih saja melakukan bagaimana kiat-kiatnya biar bisa berubah, begitu, Bu ya. Oke, ini kita bukan menjawabnya, hanya berbagi pengalaman karena saya juga belum pernah menerapkan anak-anaknya seperti itu. Tapi saya ada pengalaman, berbagi pengalaman. Di saya SMP waktu itu kasusnya sama seperti Ibu Eni, dan lebih spesifik kayak karena Ibu Kapsa. Contoh di SMP saya dulu, anak sering kabur ke hutan, bolos. Yang ngulangi itu aja, anaknya itu aja. Terus malah ketika saya dulu nggak tahu, belum mengenal budaya positif, saya hukum, mereka gembira, senang, bangga, tidak masuk kelas nih mau belajar. Saya mendukung, Pak, saya bantuin Bapak yang main aja. Pak, saya bantuin Bapak angkat asir karena saya di situ di SMP itu bangun lompat jauh untuk OSM. Jadi yang saya hukum itu saya suruh bantu saya sama Bapak tadi. Saya suruh ancam, saya suruh biar hukumannya itu setimpal memperbaiki tadi. Sebenarnya itu salah. Di budaya positif itu salah dan tidak dianjurkan dilakukan. Ini saya harus menjawab Mas saya yang tadi. Tapi tetap di pertanyaan ini, bagaimana kiat-kiatnya? Saya punya pengalaman di SMP itu, karena anaknya itu aja, yang bolos itu aja, yang merokok itu orangnya itu aja. Dan yang masuk buku di catatan saya sebut saya betul sana sebagai guru BP, Bu. Guru BP, jadi itu aja penuh, Bu. Jadi cara mengatasinya saya memang ada perubahan sedikit. Pertama saya koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian pemanggilan, kemudian koordinasi dengan orang tua sampai dengan membuat pernyataannya itu, Bu. Kalau dihitung rapor itu mungkin tinggi pernyataannya pada rapor. Saking banyak pernyataannya. Dan kenyataannya di situ yang paling parah dikeluarkan di sekolah. Tetap ulangi, sebulan 2 bulan ulangi lagi sampai lulus akhirnya. Jadi apa? Jadi pengalaman saya di situ, kiat-kiatnya yang pertama kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, orang tua. Bahkan saya dulu pernah ikut orang-orang yang di Sungai Payang, saya koordinasi kepala desa dengan Babinsa. Dia jadi sebagai pembina upacara untuk anak-anak sering bolos. Memang saya Pak, nanti temanya anak-anak bolos. Nanti dari tangkap. Akhirnya apa, Bu? Nggak ngulangi, Bu. Tapi mulai lagi nanti. Tapi paling tidak kita sudah menekankan yang namanya keyakinan kelas tadi yang pertama. Yang kedua kerjasama dengan stakeholder di sekolah, lingkungan sekolah, warga sekolah, bahkan di luar sekolah misalkan Babinsa, apalagi yang bersifatnya yang tentang hukum tadi. Jadi anak itu ada nilai segan. Kemudian ini pengalaman saja, Bu ya. Jadi ketika itu alhamdulillah ada penurunan gratis yang biasanya seminggu itu pasti ada bolos. Bolos saja di jam saya tidak masuk biasanya, Bu. Di jam saya yang memang nih guru BP tidak ada nih, aman nih kan dihukum nih bolos mereka. Karena tempat kami itu sedikit cerita tidak ada pagar, jadi kalau keluar itu bisa dari segala arah. Dari hutan betul, Bu. Jadi larinya ke Sungai Payang itu dan sekolah kami itu langsung ke Loranai, langsung di rumah mereka. Jadi saya panggil orang tuanya, koordinasi kepala sekolah, orang tuanya nggak tahu ternyata. Anak saya nih masuknya ke sekolah itu izin, saya kasih duit, salin, tapi tidak sampai itu ke sekolahan. Makanya kami minta kita nanti ke depan sama-sama saling mengontrol anak. Alhamdulillah setelah dikontrol, setelah sama-sama bekerja sama, ada perubahan. Kita datangkan dari Babinsa untuk pembina upacara menyampaikan tema yang berkaitan dengan kasus tersebut. Tentu kembali lagi kepada budaya positif ya Ibu Eni. Yang pertama kita harus menanamkan keyakinan kelas dulu. Yang kedua mengkomunikasikannya dengan stakeholder. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan kebutuhan dasar manusia. Jadi ada pengalaman, setelah saya tanya kenapa kamu mulai terus, saya Pak belajar nggak bisa masuk,
Saya tanya, karena anaknya suka olahraga. Akhirnya saya tanya apa? Saya nggak bisa masuk pelajaran tak keluarnya matematika. Nggak bisa Pak. Saya mending saya suruh kita mulai ayo Pak. Mikul ayo Pak. Jadi akhirnya tahun ini saya masukkan dia sebagai peserta O2SN. Dan mudah-mudahan tahun ini dia menang. Jadi dia itu setelah saya telusuri, kebutuhan dasar manusianya adalah minta kasih sayang dan pengen bebas. Setelah kita telusuri, oke, kamu masuk, tapi Bapak akan masukkan nanti kamu sebagai peserta OSN lomba jauh, lari, tri lomba. Oke Pak, siap. Masuk terus Bu. Dengan pantauan saya, dengan saya nanti setiap 3 jam terakhir sebelum pelajaran selesai itu 2 jam setengahan khusus latihan untuk OSN. Masuk terus Bu. Memang satu siswa saja sebagai identifikasi saya di sana. Jadi kan biasanya ada banyak gitu kan. Nah itu yang jadi PR kita bersama nanti. Jadi bagaimana intinya keyakinan kelas, komunikasi dengan stakeholder, kemudian cari dan dalami latar belakang anak dengan pedoman kebutuhan dasar manusia tadi. Tentunya dengan segitiga institusi. Nah 4 ini tadi, insya Allah paling tidak mengurangi dari yang sering diulang-ulangi kesalahan tadi. Ini bukan aman saja ya. Masih lumayan kalau boleh Bapak punya keahlian. Kita mencari talent money itu apa sih kebutuhan dasar? Kita kan nggak Bagaimana dengan mewah? Nah, Sedang kita komunikasi dengan anak Bu. Olahraga sepeda, bagi trio. kadang kita mau apa, suruh apa, Sukanya apa ya Bang? Oke, ya, saya senang diskusi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi, siap. Ibu. Tapi menurut saya Pak, kita kan mau cari bibit kita dia, apa? kebutuhan dasarnya. Kawan kalian dia diskusi kan? Ya betul. Nah, itu kan perlu khusus kan? Sementara murid lain menunggu. Nah itu kendala kita di kelas gitu, ya kan? Pastinya kan kita ini ngurusi dia nih. Ya. Otomatis anak lain jadi ribut karena ini mau penanganan khusus. Si A, si B ada 2-3 orang pastinya di dalam kelas ini. Ya. Nah itu kendala kita. Ya, tentunya di dalam menangani kasus tentu kita ada hambatan dan kendala dan tantangan Bapak Ibu ya. Tentunya kalau kita mengalami tantangan kendala dalam diri kita, makanya kita ada istilahnya itu observasi kelas. Yang kedua, penanganan tentang segitiga institusi. Yang terakhir yang baru kita bahas tadi yaitu tentang Bagja. Bagja itu tidak semata-mata untuk pemanfaatan teknologi tidak, tapi sebagai observasi kelas. Kalau sekarang itu di SD itu tindakan kelas ya, apa ya namanya? Saya baru dengar kemarin istri saya itu tindakan kelas. Jadi bagaimana cara menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang ribut. Jadi meningkatkan semangat belajar dan minatnya tadi. Nah itu ada. Cuma itu tadi. Ya. Kalau kita memfokuskan ke salah satu anaknya pasti ribut. Nah itu tantangan kita tadi Bu. Jadi bagaimana cari solusinya? Nah ini solusinya adalah dari tantangan tadi. Saya pernah ditanya guru penggerak itu kalau diwawancara tantangan Bapak mengatasi ini bagaimana? Terus solusinya bagaimana? Jadi di dalam diri kita sendiri Bu. Tentunya kita nanti bagaimana nanti dari pengalaman tadi kita atur, kita gali dulu asetnya apa, kemudian aksinya bagaimana. Jadi nanti kalau memang nanti ada kasus misalkan menangani kami yang lain terabaikan, bagaimana kita mensiasati manajer waktunya. Tentunya nanti anak-anak kita bikin bisa untuk belajar atau yang sudah paham tadi tampil video yang lain bisa menangani yang lain. Ini pengalaman lagi berbagi Bapak Ibu. Kemarin saya ikut di pendampingan di IKN, kebetulan kasusnya sama seperti ini, lebih sama lah. Pak, kalau saya diferensiasi anak ABK dengan diferensiasi anak yang normal, susah Pak. Iya. ABK itu pasti. Jadi bagaimana transisinya? Oleh Bapak bagaimana? Jadi anak-anak yang normal, saya tontonkan video Pak. Namanya diferensiasi konten. Kemudian anak-anak yang sudah paham video tadi, yang sudah mahir, dengan anak-anak yang ABK yang kurang paham, ada tingkatannya Bu, sampai mahir itu. Yang biasa, medium 4 gitu nah. Yang terakhir mahir. Yang mahir tadi kita tontonkan video pengayaan sebagai pelatihan untuk sebaya. Jadi
Jadi anak-anak belajar sendiri. Ini pengalaman Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak saya belajar poli, sampai dapat poli. Tonton video, dia mengajari anak-anak yang tidak bisa tadi, itu khusus untuk kita Bu. Kita ajarin dia dengan waktu tadi, berbarengan tadi. Tapi itu di SMP ya, kalau di SD ini susahnya, karena saya udah ada pengalaman. Nah, kelas kan, karena ya susah. Iya. Makanya kalau ini fokuskan, ini pasti dia melihat ke tempat yang lain, betul. Intinya gini aja Pak, nanti untuk pengembangan selanjutnya saya minta bantu Bapak Denny nanti mengatasi murid saya. Baik Ibu, nanti soal ini pertanyaan yang sifatnya ini tindakan-tindakan, nanti saya coba komunikasikan dengan kawan-kawan di CGP. Karena mohon maaf Bapak Ibu, saya menjawab juga tidak bisa, tapi hanya berbagi pengalaman saya di SMP. Karena jenjang kita di SD dan SMP ini beda, tentu penanganannya beda ya. Nanti soal yang di SD akan saya tanyakan di fasil saya. Karena anak-anakku butuh penyegaran memang. Betul. Baru artinya, oh nih bosan aku nih sama ibu nih, kelamaan setahun nih. Ya, Bu. Seperti itu memang harus ada memang penyegaran. Betul. Intinya nanti bagaimana kita penerapan intinya Bu di sekarang ini adalah seperti Pak Dirjen bilang murid-murid. Jadi keberpihakan murid kita ini dekat pada murid. Intinya bagaimana kemauan dan minat bakat murid ini kita tuntut. Ya, jadi misalkan ada bakatnya itu Pak, tentu ada Bapak Ibu. Jadi saya mau Pasti ada cuman gitu kan. saya mau ngutip Pak Iwan Fahmi. Anak-anak memiliki kodratnya masing-masing. Tentunya memiliki bakat, memiliki plus minus, memiliki kelebihan dan kekurangan. Waktu lagi, kendalanya waktunya sedikit saja. Jadi Ya. sampai hari kita yang Iya. belum kita pun ganti guru bidang studi lain lagi kan gitu. Gimana Pak saya tanya, Ya. apa ada klasifikasi dari guru ya? Kita kan sebagai guru jaraknya untuk nanti kok anak ini ABK, oh anak ini anak gimana gitu, apa itu harus diperlakukan sama kita di sekolah di kelas 1 misalnya, kita tahu kita anak ABK tahunnya cuma gini, gimana cara Oke, baik. kita melakukannya ke anak ini? Oke, baik. Hanya dia tuh sebenarnya cuma putar-putar, Iya. gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu ini. Sebenarnya ini saya senang diskusi ini, tapi masih ada Pak Gun. Jam 4. Ya, baik. Kita silakan saja ya. Ini Ya, 1 jam. masukan saya juga untuk BGP Kaltim. Iya, Mas. Saya sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan, ke Pak Hanggi, ke Pak Joko, dan ke guru-guru komunitas di KBKTI. Saya sampaikan dengan keluhan ini tadi tentang anak ABK, penanganannya bagaimana. Tentunya ini sudah saya sampaikan Bu. Dan saya sampaikan ke dinas, dan ini mudah-mudahan nanti saya upload di BGP bisa memfasilitasi. Karena kita di sini bisa sampaikan lagi ya, kita diskusi diseminasi budaya positif. Tentunya ini hanya pembahasan ini di budaya positif. Tentunya nanti kasus-kasus tindakan dan permasalahan tadi akan saya tampung, akan saya tanyakan BGP karena kemampuan saya terbatas, Bapak Ibu. Tidak bisa menjawab 100% itu pas. Ya siapa tahu bisa memberi solusi. Insya Allah Bu. Jadi nanti saya data bahwa bagaimana kemarin baru saja yang Bu Enda, saya sekali langsung, Pak, ini tujuannya pengembangan kurikulum merdeka berpihak pada murid. Oh nggak ada pelatihannya Pak, penanganan kasus anak BK karena tiap tahun anak BK bertambah Pak. Maksud anak saya begitu. Di zaman COVID dulu ada blender nih Pak. Jadi kita diatur untuk proses mikir. Harus ada melakukan interaksi dan lain sebagainya ini. Oh, tidak ada sekarang nih Pak. Harusnya ada gitu. Kemarin pelatihan juga ada pelatihan kok bahasa MM. Jadi saya sekali kalau datang di pendidikan tolong kami guru-guru yang membutuhkan fasilitas untuk penerapan anak ABK. Nah, kalau saya sendiri Bu, di SD, di SMP, di SMA masih ada anak ABK. Lalu sama Bu, kasusnya Bu, yang SD nyalakan PAUD, yang SMP nyalakan SD, yang SMP, yang SMA nyalakan SMP. Tidak selesai urusan yang saya. Kalau saling menyalahkan, itu bagaimana cara menanganinya ini?
Jadi SMK dulu, dari SMP kok bisa baca, kok diluluskan. Dari SMP kok diluluskan dari SD masa tidak ada yang baca. Dia ikut kepada nikah itu, gara-gara itu. Jadi janganlah saling menyalahkan. Sama-sama lah kita berdua kolaborasi. Bagaimana fasilitasnya ini? Saya terus terang tidak bisa jawab pertanyaannya karena saya bukan kapasitasnya sebagai pertama narasumber. Kedua saya masih belajar budaya positif, masih baru beberapa bulan dan tentu di dalam pendidikan guru penggerak tidak ada ABK sama sekali. Tidak ada, Bu. Tidak ada pendidikan ABK, tidak ada. Ini yang terakhir nih, budaya positif. Nanti selebihnya lagi ada coaching, kemudian pengenalan, pembelajaran, diseminasi, diferensiasi. Tidak ada ABK. Saya lihat ini sudah tidak ada pengenalan ABK. Ini maksud saya itu, saya mohon maaf bisa jawab. Karena kapasitas saya ini bukan sebagai narasumber atau apa ya, fasilitator ABK. Nah, berbagi praktek baik. Berbagi baik, nanti sama-sama. Ini saya tampung, mudah-mudahan ini terekam dan dilihat orang BGP. Kami guru-guru di Buker khususnya SD membutuhkan implementasi penerapan anak ABK. Mudah-mudahan nanti didengar dan bisa dirasakan di tangan ajaran baru. Amin. Mungkin itu ya, saya rasa cukup hari ini tentang diseminasi penerapan disiplin positif. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu mau merelakan waktunya, tenaga pikiran untuk mendampingi saya, membersamai saya sampai pembuatan video ini. Mudah-mudahan video ini sampai tembus 1 jam sehingga bisa diupload, karena kalau kurang di 1 jam tidak bisa diupload Ibu. Makanya saya tadi berharap Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu mau masih bertahan karena ada sesi kedua yang ini ya. Tadi kan banyak yang terekam Bu, maka saya banyak ini terekam kan. Terus yang kedua saya mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau dalam penyampaian saya ada menyinggung, kemudian ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena kapasitas saya, kekurangan saya yang belum mumpuni, karena saya juga masih belajar, hanya bisa berbagi pengalaman baik saja. Kemudian yang selanjutnya untuk ke depan Bapak Ibu, saya tetap nanti meminta izin merekodi atau kita bantu Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan seperti ini. Nah, ke depan nanti masih ada 4 pendampingan lagi yang mungkin melibatkan tidak banyak lagi. Nanti hanya 1-2 guru, mungkin ada nanti observasi kelas dan tidak akan mengajar nanti. Dan izin dari sekarang saya mohon bantuannya. Intinya adalah saya belajar dan kita sama-sama belajar. Ada istilah sukses sendiri biasa, tapi sukses bersama itu luar biasa. Sekian dari saya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu bentar ya. Foto lagi. Mau pas ya. Karena ini nanti kita ke samping-samping ini aja. Ayo, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, mudah-mudahan selalu sehat dan menjaga kesehatannya agar apa? Kita nyaman dalam belajar. Hari ini kita akan membahas dan membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu adalah suatu kondisi di dalam kelas di mana kita membuat situasi kita nyaman dan nyaman, ya, nyaman dan aman, ya. Baik. Kemarin sudah Bapak sampaikan kesepakatan kelas bersama, Bapak tampilkan sudah ya? Ya. Nanti Anda silakan membuat kesepakatan kelas yang sudah Bapak sampaikan, minimal 1 lebih boleh ya. Oke, nanti setelah dibuat kita diskusikan, kita bagikan kepada temannya. Kalau setuju kita buat di depan, paham? Silahkan Bapak kasih waktu 5 menit untuk membuat. Ya, silakan ditulis. Iya, pegang.
Membuat kesepakatan kelas. Oke, kita lihat apa yang dibuat. Tadi apa? Apa ya? Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Oke, sip ya. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah, luar biasa. Waktunya tinggal 1 menit ya. Nah, oke. Anda berbagi. Siapa yang mau berbagi? Yang pertama, angkat tangan ya. Silakan. Bacakan. Bacakan di depan dulu. Baru nanti semuanya menanggapi ya. Berdiri boleh? Ulang. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Iya, datang tepat waktu. Bagaimana, setuju yang lain? Setuju. Yang kedua, angkat tangan. Siapa boleh ditulis di depan sambil ditulis. Yang kedua, oh ya, siapa namanya? Bilkis. Silakan Bilkis dibaca. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke, boleh. Bagaimana yang lain? Silakan Bilkis. Catat di depan. Yang satu, ini 2 ya. Oke. Sebentar ya. Sudah 2 kesepakatan kelas. Kira-kira mau berapa? 5. Oke, 5 ya. Tinggal 3 lagi ya. Sekarang ini sudah ditulis di depan. Datang tepat waktu dan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 3 lagi. Siapa yang mau? Ya. Coba dibacakan. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ulang. Ya. Apa? Menjaga Kebersihan kelas dan sekolah. Oke, bagaimana yang lain? Setuju tidak? Silakan ditulis. Bagus ya, menjaga kebersihan kelas. Supaya apa? Supaya bersih. Tujuannya apa? Tujuannya bersih itu apa? Agar nyaman dalam Anda mau belajar samping kiri kanannya ada pakai kucing? Mau ya? Oke, tinggal 2 lagi. Siapa yang mau? Ya, silakan dibaca. Boleh berdiri. Siapa namanya? Ya, baca Alika. Aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran dan menjaga ketenangan. Apakah yang lain setuju? Boleh. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Siapa yang mau? Oh ya, siapa namanya? Siapa? Kaila. Baca dulu. Tertib dan disiplin. Bagaimana yang lain? Orang dengar, bagaimana? Tertib itu maksudnya tertib masuk, menjaga ketenangan, tidak boleh ribut ya. Oke, silakan dicatat. Oke, ini kesepakatan kelas kita ya. Nanti Bapak buatkan dalam poster yang bagus agar kita sepakati bersama ya. Nah, oke. Baik, halo. Hai. Sudah kita sepakati bersama ada 5 kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita ya. Artinya yakin itu bahwa sesuatu implisit dalam diri kita
Kalau kita yakini bersama, insya Allah pembelajaran menjadi aktif dan ya. Nanti akan Bapak buatkan posternya. Ini menjadi sepakatan kelas kita. Mudah-mudahan Bapak berharap bisa dijalankan dan disepakati bersama. Lebihnya Bapak mohon maaf dan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.